استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين وتابعين ليوم الدين ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزر وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظ وملائكة السفرة الكرام برر عليهم الصلاة بالأرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والصحابة القرابة والتابعين إلى يوم الدين من الحضارة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد سفيان الثوري وسيد محمد بن علي المرسي ورئيس العبد الحسن مستجيب بالدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين من الحضارة أولياء الله تعالى في مشارق خصوصا سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوة محمد بهاء النقشبندي علي بن حسن الشاذلي محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيدي سمبا علي بن بلا شيخ محمد زين بن عبد الغني بن نجيب كرابي نواوي بن عبد العزيز بن وجميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا ابائنا وامهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط النجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsi. Al-Muhsi adalah nama Allah yang ke-58. Makna daripada Al-Muhsi yang maha menghitung. Imam Al-Ghazali menjelaskan maksud Al-Muhsi ialah Allah yang maha menghitung dan menghitung segala sesuatu dengan cepat. Cepat, tepat. Jadi apapun yang dihitung tidak pernah tersalah. Maka dari itu orang yang beriman dan mengetahui bahwa Allah menghitung apa yang diketahuinya, maka keimanannya akan membuahkan sesuatu, yaitu perilakunya adalah ia menghitung gerak dan diamnya untuk bekalnya sebagai persiapan pada hari kembali. Jadi kalau Allah memiliki sifat menghitung, maka kita pun juga perhitungan. Maksudnya dari semua gerak-gerik kita jangan sampai ada yang keliru, salah, dosa.
supaya ketika nanti kita menghadap kembali kepada Allah, persiapan kita mantap. Contoh, ketika seseorang hendak bepergian sudah dihitung-hitungnya 3 hari, baju apa macam beberapa hari, 3 hari, mulai dalaman sudah disiapkan sudah. Jadi seperti ada salah satu di antara jamaah kami yang sangat disiplin betul. Jadi baju pagi, siang, sore itu sudah disiapkan, tinggal narik aja lagi. Saking penghitungannya begitu tepat. Oh 2 hari, persiapannya sekian, dan seterusnya. Nah, begitu juga kita dalam kembali kepada Allah, juga mesti kita ada perhitungan, penghitungan, dan persiapan. Setidaknya ada 8 tahapan persinggahan yang akan kita lalui, karena nanti menuju kepada Allah itu dengan 8 inilah yang selalu kita siapkan bekal kita. Cukup apa enggak persiapan kita, bekal kita nanti. Yang pertama, ketika menghadapi kematian. Ya, jadi dari sekian bekal, mulai kita akil balik sampai nanti menghadap yang namanya naza', itu apakah sudah siap kita. Jadi bekal kita cukup apa enggak, banyak apa enggak, dan seterusnya. Nah ini ada 8. Pertama ketika sakaratul maut. Tidak ada yang dapat diharapkan kecuali hanya pengen husnul khatimah. Nah yaitu mati dalam keadaan muslim. Nah supaya malaikat al-maut mencabut dengan manis muka, Rasulullah SAW memberikan sebuah arahan kepada kita, man sarrahu ayyalqallahu azza wa jalla ghadan musliman falyuhafidh ala salawati haitsu yunada bihinna. Nah ini salah satu di antara arahan Rasulullah atau bimbingan Nabi Muhammad SAW kepada kita, agar nanti ketika sakaratul maut, malaikat Israel itu jabatannya namanya malakal maut. Iyalah, Kai Isran namanya jabatannya mantan gubernur. Nah, jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah mati dalam keadaan Islam dan pada hari kiamat nanti, maka hendaklah dia istiqamah memelihara sholat 5 waktu, khususnya berjamaah. Ya. Nah, jadi kita usahakan kalau hendak matinya malaikatnya senyum, mesem, ketika mencabut roh kita, amalannya adalah istiqamah sholat berjamaah. Lalu anjuran atau arahan yang kedua, ini sudah kita baca kemarin, yaitu hendaklah memperbanyak doa. Dan sudah saya share ke Pak Sultan, yang sudah di-share saya nggak tahu. Sudah ya? Nah diamalkan. Apa doanya yang diajarkan Nabi? Agar mati kita, wafat kita diberikan Allah kemudahan, kelapangan. Ya sama, dia kayak orang bepergian. Orang bepergian kita pengen bepergian kita, musafir kita lancar, aman, sehat. Ya. Nah begitu juga Nabi mengajarkan doa, Allahumma a'inni alal mauti wa hawwinhu alayya. Ya. Allahumma a'inni alal mauti wa hawwinhu alayya. Ya, yang sudah saya sharekan tinggal diamalkan sebanyak-banyaknya. Kapan Ustadz mengamalkannya? Tidak ada anjuran, bebas saja. Mau ketika sujud, mau ketika kita berdoa, terserah, tidak ada anjuran. Yang penting dibaca. Dan anjuran yang ketiga adalah memperbanyak zikrullah la ilaha illallah. Ujar Nabi, akhbirni Jibril, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih wa biqabrih wa hina yakhruju min qabrih. Telah menghabarkan kepada aku, ujar Nabi Jibril, bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah teman
itu jadi kawan. Supaya di kuburan kena banyak berisi kawan, banyaki kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin banyak kawan, semakin ramai. Ya, amun sorangan perasaan lambat siang. Paham lambat siang? Kayak lama betul malamnya, pada sama aja 12 jam. Tapi kalau ada kawan, ramai juga, ada jonang di apa? Di apa ya? Ada teman ya cerita kayak awan nenek pada kerasaan nah gue coba kalau sorangan bolak balik pak Ameh kayak makanya saya anjurkan yang duda-duda cepat cari yang janda-janda ya. Namun ada kawan kan nyaman juga bagi kisahan nah bagi garuan belakang kawan namun sorangan siapa nama garuakan paksa begisang kayak nah paham lah begisang. Jadi kalau orang itu ada teman, nanti dikubur dia tidak merasa lama. Lama apa? Enggak merasa lama sampai hari kiamat. Karena banyak kawan. Siapa kawannya? La ilaha illallah. Karena ini diserupakan nanti dalam hadis yang lain seperti seorang kawan. Ya. Apa namanya ada dalam hadis saya lupa. Annallahu khalaqas sawarakum bi'amalikum. Allah akan membentuk, membikin atau menjadikan amal-amal kita itu sebagai teman. Ya, teman. Jadi rame perkisahan pada kerasaan subuh. Nah, karena rame perkisahan. Sahut menyahut kan begitu. Nah, jadi amal-amal kita itu jadi teman di kubur. Tapi kalau orang tidak banyak beramal, sendirian dia. Bingung sendirian tuh. Aku jadi tinggalkan bini 10 hari asal membungul. Kan mamanya duluan kemarin ke sekumpul. Ya, untung aja kita sibuk siang, malam, pagi, sore. Kalau enggak, asal membungul di rumah sorangan. Nah, itu di dunia, apalagi nanti di alam barzah. Banyaki kawan, ujar Rasulullah. Dan kalimat la ilaha illallah itu penghibur atau menghibur seorang muslim ketika matinya. Nah, waktu kita meninggal, ini kalimat la ilaha illallah ini jadi penghibur kita. Dengan syarat sebelumnya sudah kita sering membacanya, sering mengucapkannya, mungkin 1000, mungkin 2000 dan seterusnya. Jadi penghibur, jadi nggak sedih. Jadi waktu meninggal tuh ada sedih. Sirin kenapa? Ada yang menghibur. Siapa? Kalimat la ilaha illallah. Dan juga menjadi penghibur ketika nanti di dalam kuburnya. Dan ketika keluar dari kuburnya. Keluar dari kubur itu pun juga nanti keadaan manusia berbagai macam. Tapi kalau orang kuat dengan kalimat la ilaha illallah, maka mereka akan dikumpulkan dengan rombongan orang-orang yang istiqamah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu akan menjadi pendamping kita saat menghadapi sakaratul maut. Dengan 3 macam ini, kita sudah akan menjadi orang yang mendapatkan kemudahan. Asal amalannya rutin. Siapa tadi? Salat berjamaah, memperbanyak doa, dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, persinggahan yang kedua ketika menghadapi fitnah kubur. Dalam kubur kita berada seorang diri. Di sana kita nanti akan diuji dengan fitnah kubur. Untuk menghadapi fitnah kubur, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal mulki kulla lailatin lam yudarrahul al-fattan." Barang siapa membaca surah Al-Mulk, ini hadis. Abal muluk tabarakalladzi biyadih dan sampai selesai. Tiap malam tuh habis maghrib baca. Makanya pasti amalan tuh Yasin, Waqiah, Tabarak. Yasin, Waqiah, Tabarak. Jawabah guru Yasin itu sebagai penurun rahmat dan pelindung diri kita. Waqiah untuk kehidupan kita. Untuk kehidupan itu ya ma'isyah, ya kehidupan apa macam rezekinya. Dan Tabarak sebagai
security kita. Nah, 3 itu lengkap. Makanya di sekumpul itu Yasin, Waqiah, Tabarak itu nggak pernah pisah ya. Tiap sholat. Nah, jadi barang siapa membaca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, jadi amalan tidak bisa memberi mudarat baginya fitnah kubur. Artinya di kubur sidin kada pacangan di fitnah kubur. Kenapa? Karena waktu sehatnya, waktu hidupnya rutin mengamalkan membaca Tabarakalladzi atau surah Mulk. Ya. Apabila kita aman dari fitnah kubur, maka suatu pertanda selanjutnya akan mudah menghadapi persinggahan-persinggahan berikutnya. Kalau di kubur ini sudah kita terhindar dari fitnah, makanya ada doa yang diajarkan Nabi di akhir tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi supaya di alam kubur dijauhkan dari fitnah-fitnah. Itu persinggahan kedua. Dan ini pasti kita alami nanti. Mau ndak mau, pengen ndak pengen, pasti dialami. Ya mudah-mudahan pian duluan lah. Kadewani juga. Dan sudah tuh aja kadewani apalagi nanum ya. Tapi kalau sudah Allah menghendaki, la haula wala quwata illa billah. Persinggahan ketiga, sewaktu tinggal dalam kubur. Kita akan tinggal dalam masa yang panjang. Nggak tahu kan, berapa ratus tahun, ribu tahun, juta tahun, triliun tahun, nggak tahu. Sampai hari kiamat nanti. Jadi kita nggak tahu. Ketika berada dalam kubur, yaitu sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Beramal untuk menambah kebaikan sudah tidak bisa lagi. Sudah dikubur itu kada bisa lagi dah. In qata'a amaluhu illa min salasin. Terputus semua, tidak bisa nambah-nambah. Namun sekarang kawa menambahi. Ya, sekarang bisa memperbanyak sedekah kah, beramal apa macam, bisa kita untuk menambahi. Kalau sudah dikubur terputus semua, ya. Beramal untuk menambah kebaikan sudah tidak bisa lagi. Maka satu-satunya harapan waktu itu hanyalah berharap kepada mereka yang masih hidup. Jadi kita dikubur itu kita mengharapkan ya anak kita aja lagi. Itu aja harapan satu-satunya lagi. Dikubur itu nanti. Maka perjalanannya sangat jauh. Iya kalau bekalnya banyak. Kalau bekalnya sedikit, apalagi sedekah. Sulit betul ketika di dunia. Mikir-mikir banget kalau memberi. Ilmu enggak punya. Amal sedikit. Anak-anaknya wallahu alam. Nah, makanya ini perlu kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, jadi tetap putus semua. Enggak ada lagi dah yang kita harapkan. Satu-satunya harapan ialah berharap kepada mereka yang masih hidup. Iya, kalau mereka yang masih hidup ini menggunakan harta yang kita cari siang, malam, pagi, sore. Pokoknya kada kenal waktu mengumpulkan harta. Macam-macam, beli ini, beli itu. Punya pintuan banyak. Mana Pak Soke? Ingat betul Pak Soke ya, Masya Allah. Orang baik sih. Nah. Itu nanti tergantung siapa yang menggunakan anak-anak kita. Makanya jabah guru apa? Jabah guru sekumpul yang saya maksud. Ba'amallah mumpung awak sehat di sini. Mumpung masih kuat. Hadirlah majelis ilmu. Siapapun kamu. Mau kamu pejabat kah, pegawai kah, pengusaha kah, tukang ojek kah, apakah. Jangan kada hadir majelis ilmu. Itu nasihat guru ya. Jangan kada hadir majlis ilmu. Karena apa-apa yang kita miliki ini nanti akan kembali masing-masing. Harta yang kita cari siang, malam, pagi, sore numpuk sekian ratus M sampai T. T apa kadang T tuh? Ini Pak Lurah tahu di T sini. Kunci T ngaranya. Berapa banyak diwarisi kakanakan, dibagi ahli warisnya, direbut ahli warisnya. Ilmu-ilmu yang dimiliki jabah guru kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah semuanya. Ya.
yang bersama dengan kita dosa. Nah, dosa ini kadang kau hilang, apalagi tidak sempat taubat. Ini terus mengiringi kita sampai di alam kubur, sampai hari kiamat. Dosa apa aja itu, mau yang besar, mau yang kecil, kalau tidak sempat taubat, terus mengiringi kita. Kenapa? Karena ada LPJ-nya, ada laporan pertanggung jawabannya. Nah, itu nasihat guru ya. Jadi Jisidin jangan sampai kada hadir majelis. Nah, di sini berapa kali seminggu ya? 4 kali ya. 4 kali seminggu. Gurunya yang datang, seorang nyaman di sini duduk. Gurunya jauh-jauh mungkin dia. Habib Abdurrahman Parak aja. Kalau guru nang saya konik terjauh sedikit. Kita nyamannya tinggal duduk aja dah. Nggak capek dah. Ya. Nah, itu maksud abah guru tuh menuntut ilmu tuh jangan sampai kita lalai sampai ke liang lahat. Ya. Nah, maka kita berharap kepada yang masih hidup aja lagi. Ujar Nabi, idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi awaladin salihin yad'u lah. Ini 3 macam ini nah. Mudah-mudahan ada barataan. 3 macam yang disabdakan Nabi ini nah. Amun sudah kita kena sampai di alam kubur itu putus semua. Tapi kalau ada 3 macam atau paling enggak salah satunya, ya syukur-syukur semuanya ya. Apa? Yang 3 macam, pertama sedekah. Nah, sedekah kita mana? Orang banyak sedekah sudah nempel-nempel di masjid nih. Macam-macam, ada batu, ada bata, ada koral, ada semen, ada macam-macam. Nempel sudah. Bila kita apa? Nah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, mana ilmu yang kita ajarkan kepada orang yang sekira terus bersambung. Kalau nggak ada juga, ini pengharapan yang ketiga ini. Anak yang soleh. Iya kalau punya anak. Kalau ada, tinggal 2 aja lagi yang kita harapkan. Banyak hibah sedekah. Nah, dan kalau kita seorang ilmuwan, ya artinya ilmuwan orang yang berilmu, entah ngajar Quran kah, ngajar apakah. Jadi supaya 3 ini ada pada diri kita. Kalau orang kada ada bisi anak, 2 aja Pak. Itu sudah qadarullah namanya. Tinggal 2 ini aja kita usahakan. Apa? Sedekah dan ilmu. Kalau seandainya maaf, anak kada, beilmu kada. Umpama nih maaf. Apalagi tinggal sedekah aja, tapi kurangnya pindah pemalar benar juga. Proposal masuk ada kembali. Ya, jadi banyaknya proposalku 100 sini ya. Ayo, apalagi yang diharapkan. Kada kembali. Ya, anak kada, ilmu kada, sedekah pemalar pulang, patangan gimpuin. Masyaallah. Nah, jadi kita paling kada syukur-syukur ketiga-tiganya ya. Nah, orang ramenya bermacam-macam. Ada yang bangun masjid, ada yang bangun pesantren, ada yang bikin majlis, ada yang macam-macam. Lah kita apa? Ya, ya umpama toh memang keadaan kita ndak seperti mereka, mungkin maaf ekonomi kita agak lemah, paling enggak adalah di antara 3 tadi mesti untuk persiapan menghadap Allah ya. Lalu yang keempat, kelima, dan keenam ketika menghadapi hari berbangkit dari kubur dan menuju padang mahsyar. Nah ini keempat, kelima, keenam. Semenjak kita dibangkit, kemudian dihalau menuju padang mahsyar yang sangat besar, haru hara, artinya keadaannya itu, huru haranya. Karena nanti ketika kita bangkit dari kubur dalam keadaan uryanun. Apa uryanun? Telanjang. Ya. Sampai pernah sahabat bertanya, ya Rasul bagaimana? Oh, enggak pengen perhatikan punya orang. Karena kita di sana nanti mencari keselamatan masing-masing. Namun di dunia ini bisa melihat, umaya ganalnya. Nah, bingkok sebelah kanan. Kalau di sana ada jangan perhatikan orang, seorang gini kayak apakah kayaknya ya Allah. Nah, tapi nanti ada hamba-hamba Allah yang ketika bangkit dari kubur berpakaian luar biasa. Nah, itu siapakah mereka ya?
Nah, kita temui jika tidak ada persiapan dalam menghadapinya. Rasulullah menerangkan bahwa ketika dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar, manusia ketika itu dalam keadaan sangat lapar, haus, ya, dan telanjang. Lapar, haus, dan telanjang. Ujar Nabi, yuhsyarun nas yaumal qiyamati a'ra ma kanu qat wa ajwa'a ma kanu qat wa a'tasha ma kanu qat wa ansaba ma kanu qat faman kasa lillah kasahullah wa man at'ama lillah atamahullah wa man saqa lillah saqahullah. Umat manusia dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, lapar, dan haus. Ya. Telanjang, lapar, dan haus. Maka barang siapa ketika di dunianya suka memberikan pakaian, makanya kan ujar Nabi, bila kita nukar baju hanyar, baju nang lawas diberiakan. Ini bangga betul banyak diisi baju. Wah, timbal lemari. Oh my. Mulai Darby, Arnes, Zaneta, jilbabnya Zakiyah. Lengkap, banyak benar. Ampun paninian. Begitu nenek mati, ujar nang anak bah disedekahkan kah? Kena 40 hari aja. Bila imbah ma 40 hari mamaikam, sedekahkan baju itu. Belum sawat 40, datang yang baru. Baju maka mahal-mahal baju sidin nih. Iya, bibinian nih tasnya gini mahal-mahal. Tasnya macam-macam, ada Bonia apa macam tasnya itu. Ada apa? Giordion kah? Tuh iya aja hafal deh kamu. Belum sepatunya, oh my, pokoknya bangga bujur. Bila ada tamu, nih jar bajuku, nih. Aku nukar di Singapura, nukar di Jakarta, nukar di Batam, macam-macam. Pas mati, selesai. Ya, anak-anak masa menyadakahkan, ujar nang abah kaina, ujar orang bari, imbah 40 hari. Hanya 20 hari, datang sudah nanyar. Makanya nih bila ada bentuk bajunya sedekahkan, jangan tapi dikumpul-kumpulakan kan memberi kesempatan kai benar itu. Maka kai ini pintar balasannya kan. Ada orang tua di seberang 76 Pak Haji Bugis Sidin. Pengen kawin kah? Kita sudah tua Ustaz, nggak ada kepengen. Nggak ada kepengen. Apalagi kita sudah tua ini, nggak begitu sudah. Tapi jakomus yakin ada jodohnya. Nggak juga Pak Ustaz, nggak ada kepengen kita. Kita jangankan begitu-begitu. Melihat perempuan saja seperti istriku. Artinya saking sayangnya nih. Kira-kira 3 bulan. Siapa itu Pak Haji? Ini kemarin kan aku dikasih mimpi sama istriku. Jangan apa? Istriku menyuruh kawin. Mana ada di sini? Nyala laki ini bisa ada-ada aja baca. Padahal aku udah pengen juga. Anak-anakku juga menawarin, aku udah pengen. Cuman almarhumah. Ku bisiki, mana ada. Amun almarhumah hidup dicekeknya. Daripada alasan aja. Kok Pak Haji tahu ya? Ya kok. Daripada aja. Apa bunga sih kamu? Sidin 76. Nang jandanya 45 tapi masih kancang lagi. Wah, mantap ya kepada purannya itu tuh. Bisa laki-laki ini mengatur kisah daripada. Nah, barang siapa yang memberi pakaian karena Allah, ada kawin kah kayak di sini nih? Hah?
maka Allah akan memberi pakaian kepadanya nanti. Jadi sudah bangun dari kubur itu sudah tidak kelihatan auratnya. Nah, makanya mumpung di dunia ini itihi bulikan nih bulah. Bu, ibu, itihi pakaian pian kumpulakan, beriakan. Maksudnya kalau kosong nyaman kainu karakan pulang. Nah, barang siapa memberi makan karena Allah. Nah, ini nang bubuhan rest area ini, Masya Allah, luar biasa. Ya. Satu suapan aja kalau kan ada tuh, viral abah guru dipiralkan pulang. Ya. Ada nang kalimat nang kemarin itu ngarannya orang ya Allah alhamdulillah. Mungkin baik aja bang niatnya itulah. Kita kada boleh juga buruk sangka. Ada kalau nang viral lah, nang alhamdulillahnya meminta maaf ya. Ya namanya orang menawarkan, melambai, mengiau ya kalau dipanggil suruh mampir, suruh mampir. Maksudnya nah hendak kesekumpul, suruh mampir, silakan. Kami gin buka rest area di kebun raya juga gitu, dipanggil. Maksudnya siapa mau istirahat apa macam. Lu itu kan suka-suka orang, ndak ada. Dari panitia induk nyuruh ndak ada. Atau dari abah guru ndak ada, atau dari keluarga guru ndak ada yang nyuruh, orang sukarela ya. Karena ini barang siapa memberi makan karena Allah, maka Allah akan memberinya makanan di sana. Jadi kada kelaparan kita. Nanang menyumbang-jumbang makanan apa aja, bukan itu aja, apa aja, ada Jumat berkah atau majelis dia nyumbang makanan dan sebagainya. Nah, itu nanti di hari kiamat sidin kada pacangan kelaparan ya. Dan barang siapa memberi minum, ulun ini kan keliling jo pengajian tuh ya nah di mana-mana, satu-satunya di Al Hijrah nih aja nah kada ada minuman. Oke ini sana meminta. Oh ya sudah, berarti dikumpul. Biasa kalau lagi ceramah tuh aqua putar ya, kayak di Islamic ya kalau aqua barang. Cuma karena ini ada makan besar, ini berbunyi kelatukan tadi tuh anu sindok. Pinanya lontong aja bang juga. Masya Allah. Nah, jadi barang siapa yang memberi minum karena Allah, apalagi untuk majelis. Nah, Masya Allah. Untuk majelis. Kayak kemarin waktu di rumah, Masya Allah. Guru, apa aja kita. Ulun kada tulak kasa kumpul guru ay. Karena ada masalah ini, ya enggak apa-apa. Tapi ulun ngirim aqua. Oh, alhamdulillah. Ya aqua untuk di rumah ulun, bukan untuk di jadi tapi untuk kita bagi semua. Karena tamu kita 400-an di rumah itu. Jadi kita bagi semua, ada aqua tanggungnya kayak gini. Ya. Padahal orangnya di Kalua. Di Kalua. Saya enggak hadir guru karena ada ya enggak apa-apa. Sirin rutin kan bilanya anu ke rumah kena. Bila anu ke rumah. Nah, itu salah satu di antaranya keutamaan orang yang bersedekah baik makanan, minuman dan pakaian. Yang ketujuh, ketika dihisab. Ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang sulit betul atau teliti. Ya. Makanya kita disunatkan ketika imam membaca doa, "Tsumma inna 'alaina hisabahum." Apa doanya? Rabbi hasibni hisaban yasira ya. Rabbi ya Allah hasibni, hisablah saya hisaban dengan hisab. Hisab itu penghitungan yasira yang semudah-mudahnya. Ada juga yang dihisab dengan mudah. Enggak repot. Namun ada juga orang-orang tanpa dihisab. Wah, ini yang subhanallah, ini yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, enggak ditanya-tanya, enggak ditakon-takon, langsung masuk surga. Agar termasuk dari kelompok orang-orang masuk tanpa dihisab, Rasulullah SAW memberikan arahan, bimbingan kepada kita agar kita masuk surga tanpa dihisab. Wa anna talibal ilmi wal mar'atal muti'ata li zawjiha wal waladal barra liwalidayhi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Nah ini. Dan bahwasanya penuntut ilmu,
Yang jabah guru tadi siapa aja kamu? DPR kah? Gubernur kah? Siapakah? Jangan kada datang di majelis ilmu. Itu kan cuma jabatan aja. Manusianya sama aja juga. Ya, mau nang jadi apakah yang penting istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, bahwasanya para penuntut ilmu dan istri yang taat kepada suami. Wah, ini perempuan yang taat kepada suami. Dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ujar Nabi, mereka masuk surga tanpa dihisab. Pertama, para penuntut ilmu. Nah, kita usahakan makanya belajar terus, istiqomah terus, mau pagi, mau maghrib isya, ya, atau mungkin ada pengajiannya khusus apa jam-jam seperti kami hari ini jam 8 nih di Al Khairiyah sampai jam 9. Karena ulun terlalu padat jadi saya sungsungi dipercepat jamnya. Tapi Masya Allah jam 7 sudah ada yang datang. Ya, dari seberang Lojanan itu sudah datang. Karena waktu ulun mepet betul jadi jam 8 tepat 9 selesai. Itu khusus ya. Nah, yang ke-8 ketika menghadapi titian siratal mustaqim. Inilah akhir haru-hara. Haru-hara itu artinya sesuatu yang dahsyat atau fitnah atau penentuan. Jika kita tidak ada persiapan kita akan gugur. Ketika menyeberangi siratal mustaqim, Rasulullah bersabda, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Orang yang paling tetap, apa tetap? Bahasa etam hulu bejekat. Tahu kula bejekat. Berikit, lengket. Orang yang paling kokoh kakinya, paling kuat lengketnya di atas siratal mustaqim adalah orang yang paling cinta kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, bila orang itu cinta kepada ahli bait Nabi, maka kakinya lengket betul. Ada amalan, ya. Ini diamalkan setiap sholat 4 kali. Supaya titian siratal mustaqim itu melebar, melebihi dunia ini lebarnya. Apa bacaannya yang sering kita baca sebenarnya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Ya, 4 kali dibaca. Makanya kita di kampung biasanya kan baca doa itu 2 kali kalau. Iyalah 2 kali kalau di kampung tuh orang Tuhan tuh nah apik benar sering baca doa. Teliti betul. Dan jamaahnya tidak ada yang beranjak kecuali selesai doa yang kedua. Namun udah kita nih, Assalamualaikum mungkin hilangan dah. Iya. Kalau kita di kampung kan habis wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 3 kali biasanya. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilaha wahidun rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Nah itu 4 kali dibaca. Saya ada penjelasan dari Al-Habib Salim kemarin bin Abdullah Asy-Syatiri, juga Al-Habib Zain bin Semit menjelaskan barang siapa membaca itu 4 kali tiap salat niscaya ketika dia melewati titian siratal mustaqim, lebarnya seperti dunia. Kada pacangan tak gugur itu. Ya. Perjalanan titian siratal mustaqim itu jaraknya antara padang mahsyar dengan surga ini 1.500 tahun. 1 hari di padang mahsyar itu kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Sehari di padang mahsyar sama 1000 tahun di karpotik ini. Sehari aja sama 1000 tahun sehari. Sementara perjalanan kita dari padang mahsyar menuju surga itu 1.500 tahun. Nang selamat sampai ke sana, alhamdulillah. Nang baru di tengah jalan, uji bahasa orang mentapau gugur. Selesai. Nah ini amalannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun.
Lalu Nabi bersabda lagi, man yakunil masjidu baitah daminallah, dikit lagi kita habiskanlah, daminallah birrauhi warrahmah wal jawazi ala sirat. Barang siapa menjadikan masjid bagaikan rumahnya, maksudnya orang itu istiqamah beribadah di masjid. Jadi rumah kedua, sebagaimana perkataan Habib Abdul Qadir Segap, kuitan Habib Syekh yang kemarin di Palae, di Palaran yang Kaltim bersalawat. Ketika beliau diangkat menjadi imam rawatib, apa Jasidin, istriku dua, rumahku dua. Ayo orang bib mana bini pian? Istriku pertama adalah masjid. Jadi imam aku di masjid, imam rawatib, dan rumahku pertama adalah masjid. Istriku pertama adalah tugasku sebagai imam rawatib. Masya Allah. Makanya Habib Abdul Qadir ini luar biasa. Dan biniku yang kedua yang di rumah. Maksudnya itu ketika dipercaya menjadi imam, nah dia fokus dengan tugasnya sebagai imam rawatibnya. Jadi ini orang yang nanti di hari kiamat ketika melewati titian siratal mustaqim, tidak kebingungan kenapa masjid jadi rumahnya. Ya, masjid jadi rumahnya. Maksudnya orang itu istiqamah beribadah di masjid. Allah menjamin mendapat kelapangan dengan rahmat serta lewat di atas sirat. Nah, inilah 8 macam tempat persinggahan yang pasti akan kita lewati atau kita singgahi, yang kita diperintahkan untuk bersiap-siap menghadapinya, dan itu pasti kita hadapi karena ini merupakan keimanan. Bila kita iman wajib percaya, bila kada percaya murtad masuk. Apalagi ada kalimat masa, itu bahaya, nauzubillah. Ya, mulai dari awal tadi sudah kita jelaskan. Maka dari itu persiapkanlah bekal kita sebanyak-banyaknya. Jadi kita beriman kepada nama Allah Al-Muhsi. Kita juga perhitungan dengan apapun yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah, bimbingan kepada hati-hati kita, hati anak-anak kita, agar mereka senantiasa diberikan Allah petunjuk untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fi din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun mewakili Majlis Ta'lim Ribatul Mustafa Al-Usmani, Bapak Ibu yang sudah menyerahkan amplopnya, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada pian berataan sehat, rezeki yang luas, barakah, manfaat dunia akhirat, dan keselamatan sekeluargaan pian yang membantu Majlis Ta'lim Ribatul Usmani ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas.